Oke Mas Bro dan Mbak Bro, kita lanjut bahas spoiler BTTH Season 5 episode 96 bagian 3. Kematian Hong Tianxiao. Karena kamu berani melukai bonekaku, kamu akan mati. Kaki Hong Tianxiao menstabilkan tubuhnya. Namun, sebelum sempat melakukan hal lain, suara yang agak acuh tak acuh tiba-tiba terdengar di belakangnya. Suara itu dikirim ke telinga Hong Tianxiao, dan matanya langsung menyusut. Tatapannya melihat ke arah di mana Xiao Yan berada, hanya untuk melihat bayangan yang perlahan menghilang. Rasa dingin tiba-tiba muncul di hati Hong Tianxiao saat dia melihat bayangan sisa yang tersebar. Rasa dingin baru saja muncul ketika angin yang menakutkan tiba-tiba melesat dari belakangnya. Hong Tianxiao buru-buru berbalik saat dia merasakan keterkejutan di hatinya. Tangannya yang memegang pedang besar berwarna merah menyala tidak ragu sedikit pun. Dia menggumpalkan douki di seluruh tubuhnya dan dengan kejam meretas. Wush! Spring! Cahaya pisau tajam diayunkan ke bola meriam spiritual yang sangat besar. Keduanya berhenti sejenak ketika sebelum lengan Hong Tianxiao tiba-tiba bergetar dan bola meriam spiritual tiba-tiba meledak, tar-ter-tor, tar-ter-tor. Darg. Gelombang udara yang tak terlihat menyebar. Hong Tianxiao, yang pertama kali disambarnya, sekali lagi merasakan tenggorokannya menjadi manis. Seutas darah segar tanpa sengaja merembes dari sudut mulutnya. Dia tidak bisa diganggu untuk menghapus jejak darah saat dia buru-buru membuka mulutnya. Adik Xiao Yan, ini adalah dendam antara Wind Lightning Northern Pavilion dan kamu. Ini tidak ada hubungannya dengan diriku yang dulu. Aku yang dulu dipaksa untuk menyerang. Apa menurutmu aku akan mempercayaimu? Xiao Yan menatap Hong Tianxiao. Wajahnya mengandung ejekan samar. Orang tua ini sangat cepat melepaskan tanggung jawab. Adik Xiao Yan, klan Hongku memang salah dalam masalah ini. Selama Anda membuka mulut, klan Hong saya pasti dengan senang hati mengganti kerugian Anda. Ekspresi Hong Tianxiao tumpul saat melihat ini. Tatapannya berputar saat dia buru-buru berkata, kompensasi ya. Langkah kaki Xiao Yan berhenti saat dia bertanya dengan penuh minat. Melihat Xiao Yan akhirnya tertarik, Hong Tianxiao pun merasakan kegembiraan di hatinya. Dia buru-buru mengangguk. Meskipun dia mengungkapkan kegembiraan yang sangat tulus di wajahnya, hatinya dipenuhi dengan kejahatan. Dari apa yang dikatakan penatua Wulei sebelumnya, kekuatan bocah ini tampaknya berasal dari tubuh spiritual di dalam dirinya. Dengan kata lain, dia tidak akan bisa bertahan lama dalam kondisi seperti ini. Begitu waktunya habis, dia pasti akan memasuki kondisi lelah. Pada saat itu, saya akan menemukan kesempatan untuk membunuhnya,
bajingan kecil ini telah menyebabkan klan Hong saya menderita kerugian besar. Apalagi, dia jelas bukan orang yang penyayang. Jelas sangat sulit untuk berdamai dengannya setelah semua yang dilakukan klan Hong saya. Itu sebabnya, bocah ini harus empty. Meskipun pikiran jahat ini masih ada di dalam hati Hong Tianxiao, wajahnya dipenuhi dengan senyuman. Dia berhenti menunjukkan kesombongan yang biasanya dia miliki. Selama saudara Xiao Yan memiliki niat ini, klan Hong saya pasti akan mengerahkan semua upaya kami. Jika kita bisa menyelesaikan dendam kita, kita bahkan mungkin bisa menjadi teman. Xiao Yan sepertinya tenggelam dalam pikirannya. Sesaat kemudian, dia sedikit mengangguk dan berkata, karena senior Hong memiliki niat seperti itu, secara alami untuk. Sebelum kata-kata Xiao Yan benar-benar terdengar, matanya tiba-tiba berubah menjadi gelap dan dingin. Hati Hong Tianxiao diam-diam berkata, ini tidak baik, saat melihat ini. Namun, sebelum dia bisa menghindar, angin yang menakutkan tiba-tiba muncul di belakangnya. Xiao Yan, kamu bajingan. Kamu benar-benar berani menipu diriku yang dulu. Hong Tianxiao segera mengeluarkan raungan marah saat merasakan kekuatan besar angin di belakangnya. Dia segera mengayunkan pedang di tangannya dengan kejam ke arah punggungnya. Spring! Akhirnya, suara belenteraan yang jelas muncul saat memotong lengan boneka iblis bumi. Namun, boneka itu tidak mundur. Sebaliknya, ia melangkah ke depan, menarik kedua tangannya, dan dengan kuat memeluk Hong Tianxiao. Hong Tianxiao terkejut ketika anggota tubuhnya tertahan. Dia dengan cepat mulai berjuang. Douki merah api melonjak keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi yang meletus. Namun, boneka iblis bumi dengan tegas menahan Hong Tianxiao di bawah perintah Xiao Yan. Itu benar-benar mengabaikan panasnya Douki. Xiao Yan, aku yang dulu pasti tidak akan membiarkanmu membunuhku semudah ini. Mata Hong Tianxiao menunjukkan kegilaan setelah menyadari bahwa Xiao Yan berniat membunuhnya setelah dia ditahan oleh boneka iblis bumi. Douki di dalam tubuhnya bertabrakan. Segera, kekuatan liar dan ganas dengan cepat melonjak keluar. Siu siu siu. Dari penampilannya, orang tua ini sebenarnya sedang berpikir untuk menghancurkan diri sendiri. Xiao Yan tampaknya telah mengantisipasi rencana Hong Tianxiao. Douki di tubuhnya melonjak, dan tubuhnya bergegas ke depan seperti hantu. Matanya sedingin es sementara telapak api hijau giok muncul. Itu seperti kerucut api karena ditusuk dengan kejam ke depan. Wus! Hong Tianxiao yang berjuang tiba-tiba menjadi kaku di tengah suara lembut. Dia perlahan menundukkan kepalanya dengan susah payah dan melihat tangan api yang menembus dadanya. Kekejaman di matanya belum mencapai puncaknya saat mereka mengeras.
Xiao Yan tanpa ekspresi setelah menghancurkan kekuatan hidup Hong Tian Xiao dengan satu serangan. Xiao Yan tiba-tiba meletakkan tangannya di kepala Hong Tian Xiao dan menariknya dengan kasar. STTTTT. Tubuh spiritual ilusi segera ditarik keluar. Beijing N kecil Xiao Yan. Aku yang dulu akan mati bersamamu hari ini. Semangat ilusi Hong Tian Xiao baru saja ditarik keluar ketika mengeluarkan raungan ganas. Namun, sebelum jiwanya bisa menghancurkan diri sendiri, kekuatan spiritual yang agung telah melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan dan dengan keras bertabrakan dengan jiwa. Wush! Spring! Segera, jiwa Hong Tian Xiao berubah menjadi ilusi dan kewarasan di matanya dengan cepat menghilang. Tabrakan antar roh adalah hal paling berbahaya yang bisa terjadi. Jika seseorang ceroboh, tidak hanya pikirannya akan rusak, tetapi pikiran pihak lain juga akan menderita beberapa luka. Namun, beruntung setelah meminjam kekuatan spiritual Tian Huo Zun Se, kekuatan spiritual Xiao Yan jauh lebih kuat dari kekuatan spiritual Hong Tian Xiao. Karenanya, benturan ini telah sangat mengurangi kesadaran di dalam jiwa Hong Tian Xiao. Xiao Yan meraih jiwa Hong Tian Xiao saat dia melihat kelumpuhan muncul di matanya. Kekuatan spiritual yang agung seperti bandit karena menggunakan metode paling brutal untuk menerobos jiwa Hong Tian Xiao. Setelah menyapunya, Xiao Yan benar-benar menghilangkan kesadarannya. Xiao Yan dengan cepat mengeluarkan botol giok setelah menghilangkan kesadaran. Setelah itu, dia memasukkan roh itu ke dalamnya. Siu Plung, tangannya mengusapnya dan nyala api yang tak terlihat muncul. Segel api dipasang di mulut botol. Jiwa dan tubuh Douzong bintang 5. Hadiah saya cukup besar kali ini. Jika saya bisa mendapatkan peringkat 7 monster core lain, saya akan bisa memperbaiki boneka lain. Tentu saja, prasyaratnya adalah jika saya cukup beruntung untuk berhasil menyempurnakannya. Xiao Yan melambaikan tangannya dan menyimpan tubuh Hong Tian Xiao, yang secara bertahap berubah menjadi sedingin es, menjadi cincin penyimpanannya. Dia akhirnya menepuk tangannya saat dia berbicara pada dirinya sendiri. Pertukaran di langit disaksikan oleh banyak orang di dalam kota Tianbei. Ketika mereka melihat akhir dari Hong Tian Xiao, cukup banyak orang yang diam-diam menelan air liur. Bocah ini memang sangat ganas. Dengan tindakannya ini, klan Hong pada dasarnya sudah tamat. Setelah kehilangan perlindungan dari leluhur ini, Hong Tian Xiao, kekuatan klan Hong akan berkurang. Klan yang pernah mendominasi kota Tianbei saat ini telah dihancurkan sepenuhnya oleh tangan pemuda bernama Xiao Yan itu. Klan Hong bisa dianggap telah menendang pelat logam kali ini. Xiao Yan di langit menyimpan boneka iblis bumi setelah menghabisi Hong Tian Xiao. Setelah itu, pandangannya tertuju pada klan Han. Tubuhnya bergerak, dan dia perlahan menghilang dari langit.
Han Sui memperhatikan Xiao Yan, yang telah menghilang, dari halaman yang sunyi jauh di dalam kediaman klan Han. Wajah cantiknya tanpa sadar menjadi sedikit cemas. Dia baru saja akan menggunakan sayap doukinya untuk naik ke udara saat sebuah suara perlahan terdengar di dalam halaman kecil. Sepertinya Wind Lightning Northern Pavilion tidak akan menggunakan klan Han sebagai sandera di masa depan. Selama klan Han tidak menyebutkan keberadaanku, itu seharusnya bisa bertahan dengan damai.